Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Violina, mahasiswi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Melawarman. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu prosa lama dan modern yang berisi jenis prosa, struktur, fabel, legenda, dan mitos. Pertama yaitu kita masuk ke definisi prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karya sastra dengan bahasa bebas tanpa ikatan. Prosa tersusun dalam kalimat berurutan dan sambung menyambung sehingga membentuk sebuah cerita. Karya sastra tersebut tidak terikat oleh banyaknya baris dan suku kata. Setiap baris tidak terikat oleh irama dan rima seperti dalam puisi. Selanjutnya yaitu apa saja jenis-jenis prosa? Ada dua. Menurut isinya, jenis prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah prosa yang berupa cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita tidak sepenuhnya berdasarkan fakta atau disebut juga karangan narasi sugesti atau imajinatif. Yang kedua, prosa non-fiksi adalah karangan tidak berdasarkan rekaan atau khayalan pengarang. Prosa non-fiksi berupa karangan faktual atau kenyataan seperti artikel, opini, biografi, pidato, dan reportase. Selanjutnya, ayo mengetahui dan memahami prosa fiksi. Jenis prosa fiksi dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa modern. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh kebudayaan Barat. Karya sastra prosa lama mula-mula muncul dan disampaikan secara lisan karena belum mengenal bentuk tulisan dan diwariskan secara generasi ke generasi. Yang kedua, prosa modern merupakan karya sastra yang sudah mendapat pengaruh kebudayaan Barat. Di Indonesia sendiri khususnya, prosa modern lahir dengan mendapat pengaruh kesusastraan Belanda. Dan prosa modern berisi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Jadi prosa lama itu biasanya ceritanya diturunkan dari nenek moyang yang secara turun-menurun. Dan prosa modern biasanya berisikan cerminan kehidupan masyarakat yang dituangkan ke dalam tulisan. Selanjutnya, ciri-ciri prosa fiksi. Prosa lama terdiri dari 5 ciri. Yang pertama, fantasi, bentuk saga, dan dongeng. Kedua, dipengaruhi oleh sastra Hindu dan Arab. Ketiga, tidak ada penulis atau anonim. Keempat, perubahan statis dan lambat. Kelima, bersifat istana sentris atau bersifat asli. Ya, selanjutnya prosa modern bercirikan ada 5. Yang pertama, secara realistis bentuknya berupa romansa, novel, cerita, drama, dan lain-lain. Kedua, dipengaruhi oleh sastra Barat. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, dinamis, perubahannya cepat. Kelima, mencerminkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apa itu jenis-jenis prosa lama dan modern? Jenis-jenis prosa modern itu ada 7. Pertama, romansa. Kedua, novel. Ketiga, cerpen. Keempat, riwayat. Kelima, kritik. Keenam, resensi. Ketujuh, isai. Jenis-jenis prosa lama itu ada pertama, hikayat. Kedua, dongeng. Ketiga, sejarah. Keempat, kisah. Pada materi yang saya bahas itu saya memfokuskan pada prosa lama yang jenisnya dongeng. Pertama, kita masuk ke definisi dari dongeng. Dongeng adalah bentuk karya sastra lama atau prosa lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang berupa fiksi atau tidak nyata atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita rakyat atau juga
cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Jadi biasanya di dalam dongeng ini terdapat nilai-nilai moralnya yang disampaikan dari pengarang atau pencerita dengan kepada pembaca dan juga sebagai hiburan untuk pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng itu ada 6. Pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. Kedua, alur cerita singkat dan cepat. Ketiga, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Keempat, peristiwa yang ada dalam kebanyakan fiktif atau khayalan. Kelima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Keenam, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Struktur dongeng sendiri itu ada 3. Pertama, pendahuluan. Kedua, isinya ya, isi atau yang berisikan kejadian peristiwa. Ketiga, penutup. Pendahuluan itu biasanya berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Kedua, itu isi biasanya merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa dalam dongeng tersebut. Ketiga, penutup yang merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita dari dongeng tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng saya fokuskan itu ada 3, yaitu satu pertama fabel, kedua legenda, ketiga mitos. Pertama, kita akan mengetahui dan mengenal fabel. Fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Watak tokoh pada cerita fabel ini digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Ciri-ciri fabel itu ada 7. Pertama, tentu saja tokoh utamanya yaitu binatang. Kedua, alur ceritanya sederhana agar tidak membingungkan pembaca. Ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Kelima, gaya penceritaannya secara lisan. Keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Ketujuh, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Struktur fabel itu ada 6. Pertama, tentu saja judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Kedua, orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang berfungsi untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter dari tokoh dalam fabel tersebut. Ketiga, komplikasi adalah bagian di mana masalah atau konflik itu akan muncul. Keempat, klimaks yaitu konflik mencapai puncaknya. Kelima, resolusi adalah bagian penyelesaian atau masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Keenam, koda adalah pesan moral dari pengarang, tetapi tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya, atau yang disebut juga sebagai penyelesaian masalah. Jenis-jenis fabel itu ada 2. Pertama, fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-menurun lewat sarana lisan. Yang kedua, fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif yang belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Contoh dari fabel itu yang terkenal adalah cerita kelinci dan kura-kura. Jadi ceritanya itu
hewan-hewan di dalam cerita tersebut itu digambarkan dapat berbicara seperti manusia atau menyerupai manusia, dapat berjalan dan dapat memiliki pikiran juga ya seperti manusia. Di dalam cerita kelinci dan kura-kura itu juga terdapat moral yang disampaikan kepada pembaca sehingga pembaca memahami moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah serta dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Menurut buku Sari Kata Bahasa Indonesia, pengertian legenda adalah cerita zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Ciri-ciri legenda ada 6. Pertama, dianggap sebagai kejadian yang benar-benar terjadi. Kedua, bersifat sekuler atau keduniawian. Ketiga, tokoh legenda umumnya manusia. Keempat, sejarah kolektif, yaitu sejarah yang banyak mengalami distorsi karena berbeda dari cerita aslinya. Kelima, bersifat mikraton atau berpindah-pindah. Keenam, bersifat siklus, maksudnya menceritakan tokoh pada zaman tertentu. Jenis-jenis legenda itu ada 4. Pertama, legenda keagamaan. Kedua, legenda kegaiban. Ketiga, legenda perseorangan. Keempat, legenda lokal. Pertama, legenda keagamaan merupakan yang menceritakan tentang suatu kisah dari agama tertentu. Misalnya yaitu cerita Wali Sunan Kalijaga. Kedua, legenda kegaiban yaitu menceritakan tentang suatu kepercayaan pada alam gaib. Contohnya yaitu kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Ketiga, legenda perseorangan yaitu menceritakan suatu kisah tentang tokoh tertentu. Misalnya legenda Si Pitung. Keempat, legenda lokal menceritakan tentang sebuah kisah ya terjadinya suatu peristiwa pada suatu tempat, misalnya gunung, bukit, dan lain-lain. Contoh legenda lokal diantaranya legenda Gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga yaitu mitos. Pengertian mitos adalah mitos disebut juga dengan mite, merupakan salah satu cerita rakyat yang mempunyai latar belakang di masa lampau, berisikan penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk di dalamnya, serta dipercaya benar terjadi oleh yang menganut. Jadi mitos ini bisa dibilang tidak semua orang mempercayainya, namun ada beberapa orang saja yang mempercayai mitos tertentu. Jenis mitos itu ada 2, yaitu mitos penciptaan dan mitos asal-usul. Mitos penciptaan merupakan mitos yang berisikan peristiwa terciptanya sesuatu, dan mitos asal-usul merupakan mitos yang berisikan peristiwa yang menciptakan proses terbentuknya sesuatu. Contoh mitos di Indonesia yaitu 1. Bahulawean, 2. Cerita Dewi Nawangwulan, 3. Cerita pemindahan Gunung Suci Mahameru di India oleh para dewa ke Gunung Semeru yang dianggap suci oleh orang Jawa dan Bali. 4. Cerita Joko Tarub. 5. Cerita Nyai Roro Kidul. 6. Cerita Barong di Bali. Kita melihat di sini ada cerita Nyai Roro Kidul sama seperti legenda, namun kalau di legenda itu kan kita mempercayai bahwa Nyai Roro Kidul itu ada dan dia sebagai sang penguasa Ratu Pantai Selatan. Namun kalau di mitos itu dia misalnya kalau orang atau pengunjung yang mengunjungi pantai selatan itu yang
memakai baju hijau akan mitosnya akan disambar atau akan diambil oleh laut pantai selatan, ya itu merupakan mitos. Kalau legenda itu yaitu dia dianggap ada dan dipercayai ada. Kalau mitosnya yaitu yang pakai baju hijau akan diambil, mitosnya sih begitu. Dan sekian materi dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf, dan